kemudian kita memiliki ilmu, kemudian memiliki tenaga yang kuat, kita harus pergunakan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung niat kita. Ya, beramal itu tergantung niat kita. Kalau tujuannya karena dunia, maka itulah akan sampai di situ. Tapi kalau tujuannya akhirat, maka akan kita mengalir pahala kita. Misalkan contoh, mengajarkan ilmu silat ini agar orang lain itu sehat. Ya. Dengan belajar ilmu silat, orang lain itu bisa sehat dan dia juga bisa menjaga dirinya sendiri dan keluarganya. Kita memperjuangkan anak istri kita, mati mempertahankan diri kita, mati mempertahankan keluarga kita, itu matinya mati syahid. Misalkan kita dirampok, misalkan kita dirampok oleh orang lain, anak kita diganggu, istri kita diganggu, kemudian kita mempertahankan diri kita, membela hak kita, mengorbankan nyawa kita, itu mati kita adalah mati syahid. Makanya orang beriman itu tidak takut, Pak. Tidak takut dimanapun dia berada. Orang beriman tidak takut mempertahankan imannya, mempertahankan haknya. Karena apa? Dia berjalan, kemudian dia mempertahankan haknya, keluarganya, kemudian dia mati. Itu termasuk mati syahid. Tidak takut dengan siapapun. Ini orang beriman. Makanya kita orang beriman itu harus berani. Betul? Harus berani. Ilmu banyak, keberanian tidak ada, tidak bermanfaat ilmu tadi. Silat mah sampai 7 guru, betul? Ilmu silatnya sampai 9 guru, namun keberaniannya 0. Kalah dengan orang yang tidak belajar silat. Ada di sini, ada? Ada tak? Makanya keberanian ini penting. Keberanian itu penting untuk menghadapi orang, misalkan ini kasarnya, untuk menghadapi orang lain, keberanian terlebih dahulu maju. Ya, kalau kita sudah ngeper, kata bahasa kita, kalau kita sudah minder, sehebat apapun ilmu kita, itu tidak akan bisa keluar. Di mana yang biasanya nangkis golok begini begitu, mana ada keluar seperti itu? Karena sudah hati minder, hati sudah ngeper. Ini. Tapi kalau sudah ada keberanian, apalagi kita tenang menghadapi lawan kita, lawan banyak, karena ini ceritanya masalah perguruan, jadi masalahnya seperti inilah, masalah menghadapi musuh-musuh kita. Kalau kita bertemu dengan musuh kita, musuh jangan dicari, namun ketemu jangan musuh jangan dicari, namun ketemu jangan Kalau kira-kira kita mampu melawannya, kita lawan. Tapi kalau kira-kira tidak mampu, berlari, ya, berlari. Jangan nak bunuh diri, betul? Di wong 10 misalkan, kita dewean. Kalau kamu bisa melawannya silahkan. Tapi kira-kira tidak bisa terlawan, hendaklah kita Iyalah, jangan mati konyol. Ya. Kalau memang tidak terlawan ini, tapi kalau sudah kita terlawan tidak jadi masalah, sudah kepepet tidak jadi masalah. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi berlari kita, boleh kita hadapi dengan kemampuan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita pelajari dari Bapak Sarbini misalkan, boleh kita hadapi dengan tenang. Intinya dengan tenang, kita orang belajar ilmu silat, intinya harus tenang. Jangan gerabak gerobok. Jangan kita banyak mengeluarkan tenaga. Kalau kita orang ahli bela diri, jangan banyak mengeluarkan tenaga.
Kalau Anda banyak mengeluarkan tenaga, apa yang akan terjadi? Habis napas kita. Menges. Ya itu. Makanya atur napas kita ini perlu. Kalau kita wong ahli bela diri, kita harus banyak latihan. Makanya latihan berlari-lari, mutar-mutar itu supaya tahan napas kita tahan. Karena apa? Karena hebat apapun kita kalau melawan orang banyak akan habislah napas kita. Ya, kita memiliki ilmu kebal misalkan, tidak mempan dengan senjata tajam, kemudian apalagi kita mampu membela diri kita, tetapi apa? Karena napas kita tidak teratur akan kalah tulah kita. Maka jaga napas kita. Makanya kalau orang yang ahli bela diri, dia menghadapi musuh itu dengan tenang. Dengan tenang, jangan gerabak gerubuk, ya. Jangan langsung ini, jangan. Dengan tenang. Jadi tidak banyak tenaga yang kita keluarkan untuk menjatuhkan lawan. Langsung kita pukul yang mematikan. Betul? Maaf para ahli ini, ya. Ini karena pernah terjadi di zaman saya dahulu. Saya dulu pernah dikeroyok satu kampung, Pak. Ya, di zaman dulu saya masih muda. Ya, sekarang sudah tua ini, ya. Ya, itu apa? Mereka banyak orang kita tidak tahan nafas. Pada saat itu bukan sombong dan apa, pada saat itu kita dikeroyok itu bisa mengatasi mereka. Namun apa, kalau sudah lama napas kita hilang, Pak. Itu napas kita habis. Napas kita habis karena saking banyaknya manusia pada saat itu. Ya, itu. Jadi atur pernapasan kita untuk mempertahankan diri kita kalau terjadi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi yang kita harapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan kita menemukan hal-hal seperti itu. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu ini, kita belajar ilmu di bela diri ini, niat kita untuk keselamatan, untuk menjaga keselamatan diri kita terutama, betul. Keluarga kita, apalagi kita dipanggil untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita, terutama agama kita, maka kita harus maju. Nah, jangan mati. Maju. Kalau mati dikubur. Betul. Nah, itu. Hati-hati. Ya. Dalam memperingati Maulid Nabi besar kita mencontoh akhlak Nabi. Kita seorang pendekar mencontoh akhlak Nabi, tawaddu, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak memiliki apa-apa kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita. Allah itu memberikan sedikit ilmu kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa kata Allah? Dan tidaklah kami berikan ilmu kepadamu melainkan sedikit. Tidak seberapa yang diberikan oleh Allah. Maka contoh akhlak Nabi, yakni rendah hati, kemudian kita jangan sombong, kemudian kita harus yakin keimanan kita, kuat keimanan kita, dan apa yang tadi, yang makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yakni bakhil, yakni kikir. Jauhi sifat itu. Karena apa? Sifat kikir, sifat pelit, ya, penyakit pelit itu termasuk makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan guru jangan ada guru ngaji? Ada guru ngaji? Jaladin judul itu guru ngaji. Itulah Pak.
Guru ngaji di kampung kurus-kurus badannya. Ya, tidak dipikirkan. Ya. Kurus-kurus. Bayaran kursus bahasa Inggris 200.000, 300.000 laju. Tapi bayaran ngaji 10.000, utang dulu Pak. Utang dulu Pak Ustadz, kaki Pak Ustadz. Belum ada duit, utang dulu. Ini. Dengan guru jangan bakhil, dengan guru jangan pelit. Kita murid Bapak Sarbini dengan Pak Sarbini jangan pelit. Kalau ada duit enjodu. Kalau ada rokok enjuro. Setuju? Sanggup? Sanggup tak? Tak mana suaranya kata ini, tak dia sanggup. Setuju tak? Nah itu kalau kita dermawan, menjadi orang yang pemurah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan surganya Allah. Tapi orang yang khikir, apa kata Nabi, al-bakhilu, jauh orang bakhil itu dengan Allah, jauh dengan Nabi, jauh dengan tapi dekat dengan maka jangan kita pelit dengan guru-guru kita. Karena apa yang diajarkan oleh guru kita, misalkan guru ngaji kita 1-2 ayat itu bermanfaat bagi kita, yang diajarkan 1 jurus 2 jurus itu bermanfaat bagi kita. Kalau kita pernah belajar kalau kita memang benar-benar seorang penuntut ilmu, apabila kita diajarkan oleh seorang, misalkan 1 huruf 2 huruf saja, apa kata Sayyidina Ali? Beliau sanggup menjadi hambanya, kata Sayyidina Ali. Itu orang yang mau mengajarkan ilmu kepada beliau. Kita sering diajari oleh guru-guru kita, bahkan kita sampai tangan mata, sampai tamat dengan ajaran yang diberikan oleh guru kita. Namun apa sebaliknya balasan kita? Kita tidak mau berterima kasih kepada guru-guru kita. Ada di sini? Ada tak? Kata? Alhamdulillah. Bersyukur kita itu telah diberikan oleh guru kita ilmu, diberikan jalan oleh guru kita. Ya, kita harus berterima kasih. Ya. Berterima kasih kepada Allah saja tidak cukup, Pak. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah saja tidak cukup. Makanya dalam ayat aniskurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita, ibadah kita tidak diterima. Itu. Jadi harus bergandengan, bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Guru termasuk orang tua kita di luar. Ya. Ini guru adalah pembimbing, pembimbing kita. Makanya dalam ilmu thariqah itu ada mursyid. Mursyid itu adalah pembimbing, pembimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Thariqah itu adalah metode, jalan, turuk. Ya, bukan turuk. Jangan jorok. Ya, turuk itu termasuk jalan. Bahasa kita itu jorok, turuk ya. Ya. Kita lihat turuqi ahli silsilatil qadirin naqsabandiyah. Ya itu. Turuk. Ya, thariqah itu adalah jalan. Jangan pikiran keras. Ya, jangan pikiran ngeras. Ya, thariqah itu adalah jalan, maksudnya jalan, metode, metode untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya berzikir, mengingat Allah setiap saat. Ya, makanya diajarkan agar kita itu selalu ingat kepada Allah di dalam hati ini setiap saat, ya, seperti Allahu Allah itu terus dalam hati kita.
berzikir yang tidak dilarang di dalam kamar mandi, kita sedang bising, kalimat itulah dalam hati boleh. Kalau kita bacaan Quran dalam WC tidak boleh dalam WC. Tapi apa zikir dalam hati boleh kita dimanapun. Di dalam WC kita berzikir mengingat Allah, ya boleh. Tapi dalam jangan diucapkan, ya itu. Sudah apa terus ini? Sudah. Jadilah ya, masih banyak acara. Jam 9. Masih banyak acara yang lain belum kendang dari Bapak Amir. Ini termasuk guru saya juga ini. Ya, Bapak Amir ini termasuk guru saya pencak ini. Pencak silat ini, termasuk guru saya juga ini. Ya, itu. Jadi intinya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita sebagai keluarga besar pendekar Cimande Tarikolot ini hendaklah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan kita sebagai sesama murid, sesama anggota Cimande, jaga persatuan ini. Jangan kita bercerai-berai. Ya. Makanya kalau kita bercerai-berai, orang lain mudah mematahkan kita. Maka perlu persatuan dan kesatuan kita sesama anggota, perlu. Sebetulnya kalau di Sumatera Selatan ini, kalau dikumpulkan perguruan ini dari Cimande ini, mungkin sudah ribuan, ratusan ribu mungkin. Ya. Cuman karena tidak ada persatuan dan kesatuan di banyak di anggota-anggota kita, maka mereka bercerai-berai. Boleh kita membuat perguruan ini, padepokan ini, namun di satu atap. Silakan Anda di daerah dirikan padepokan, silakan di daerah Anda dirikan perguruan silat, namun ada dalam satu atap perguruan Cimande Tariko. Ada pimpinan yang tertinggi itu kalau pengen silsilahnya betul, ya. Ada guru-guru, ada gurunya, betul. Seperti itu, ya. Dalam ilmu toreka kan seperti itu. Ada gurunya. Nah, makanya kita kalau ingin menjadi besar, maka jalin persatuan dan kesatuan kita sesama anggota kita, sesama perguruan Cimande Tarikolot ini. Mudah-mudahan perguruan Cimande Tarikolot ini kelak akan menjadi besar, dan mudah-mudahan menjadi pengayom kita untuk di masyarakat kita, dan mudah-mudahan menjadi pembela tanah air kita kelak, yakni bangsa kita, bangsa Indonesia, dan terutama untuk agama kita, yakni agama Islam. Karena kita ditinggikan karena agama kita, maka kita sebagai umat Muhammad, maka belalah Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita dihina, maka bela Nabi. Jangan sampai Nabi kita dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Sanggup? Sanggup membela Nabi? Mengorbankan nyawa kita, mengorbankan cinta kita kepada keluarga kita, masih lebih besar cinta kita kepada Nabi. Belum seberapa, ya. Kita mengorbankan harta kita, mengorbankan nyawa kita, itu belum seberapa. Lebih afdol cinta kita kepada Nabi. Jadi sungguh luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena Rasul adalah umat, karena Rasul adalah Nabi pilihan, karena Rasul adalah orang yang akan memberikan pertolongan kelak di akhirat bagi kita, memberikan pertolongan kelak di akhirat bagi kita ini. Mungkin berlumuran kesalahan, mungkin berlumuran dosa, melakukan maksiat sering kita di dunia ini. Lalu kita mengharapkan siapa lagi? Mengharapkan syafaat dari Rasul, mengharapkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita malam ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترجك الاغيار ومفتاح باب الاثر سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاثر وصحبه الاحيار عددا لعبد الله وابطاله. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله. يا الله ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami ini ya Allah. Tolonglah turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Allahumma yassir lana fi intidami jami'i umuri dunyawiyah wa dunya wa hasil muradana bil khair. Ya Allah, jauhkanlah segala penyakit dari kami ya Allah. Jauhkanlah segala musibah dari kami ya Allah. Jauhkanlah segala malapetaka dari kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh kami ya Allah. Dan hancurkanlah mereka musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berilah keselamatan kepada kami ya Allah. Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fihi